Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat suatu project untuk melakukan pengelolaan data di dalam satu form saja atau di dalam satu halaman saja. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya. Nah, di sini kebetulan saya contohkan nama database-nya adalah lab1. Dengan satu tabel saja saya contohkan nama tabelnya MHS. Adapun isi dari tabel MHS-nya ada NPM, NM mahasiswa, no HP, sama alamat. Kemudian setelah kita membuat tabelnya, lalu kita buat satu folder di dalam htdoc dengan nama bebas. Di sini saya contohkan tabungado. Nah, di dalam folder tabungado itu kalian buat satu buah file dengan nama koneksi.php. Kemudian isi file koneksi.php itu dengan atribut S, U, P, dan D. S ini adalah nama servernya localhost, U itu adalah usernya, root, password kosong karena di sini kita menggunakan localhost, dan di D lat1. Kemudian buat koneksinya yang disimpan di dalam folder con. Setelah selesai, di dalam folder tabungado tadi kita buat lagi satu buah folder. Nah, di dalam folder ini tambahkan satu file dengan nama index.php. Di bagian index.php, pertama adalah kita panggil terlebih dahulu koneksinya yang telah kita buat tadi. Kemudian buat tag HTML, title HTML-nya bebas. Setelah itu kita buat satu buah tabel untuk menampilkan data MHS. Dan gunakan query select bintang from karena kita ingin menampilkan semua data yang ada. Tapi bebas kalau misalkan mau menampilkan beberapa saja juga bebas. Dan jangan lupa sertakan dua buah link untuk melakukan pengelolaan data seperti edit dan juga hapus. Setelah coding ini selesai kalian buat, langkah selanjutnya adalah membuat form untuk melakukan tambah data atau pengeditan data. Nah, ini sintaknya. Dan di sini ada beberapa kondisi. Metodenya adalah post, actionnya index, artinya dia itu ke halaman ini aja. Nah, kemudian di sini ada kondisi jika EMPM ini terisi, maka sintak input ini akan digunakan. Nah, EMPM itu adalah variabel untuk menyimpan MPM jika link edit diklik. Nah, jadi misalkan edit, maka dia akan menyimpan di dalam variabel EMPM. Jika dihapus, dia akan menyimpan di variabel HMPM. HMPM maksudnya edit, H ini artinya hapus. Dan di sini kita isikan value-nya. Semuanya diisikan value, MPM, NM mahasiswa, no HP, alamat, sama type buttonnya. Nah, MPM, MHS, ini name-nya jangan lupa. Lalu setelah formnya selesai dibuat, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan nantinya. Kenapa perlu dideklarasikan? Karena di sini kita hanya satu file saja. Jadi ada beberapa kondisi nanti akan tereksekusi. Jadi MPM kita kosongkan dulu nilainya, MHS kita kosongkan dulu juga, nama HP sampai alamat kita kosongkan juga. Dan type buttonnya kita deklarasikan sebagai tambah dulu, dan judul adalah tambah data. Jadi nanti type button itu jika kondisi awal dia akan jadi tambah, artinya value-nya tambah. Dan judul juga nanti akan berubah jadi tambah data. Jika kita lihat tampilannya nanti kira-kira akan seperti ini. Nah, data MHS, no MPM, ini belum ada datanya, tambah data yang tambah data di atas. Ini atribut atau isiannya dan tombol. Kemudian untuk beberapa kondisi-kondisi yang ada, di sini saya mulai dengan pengeditan data. Nah,
jadi jika tombol ini diklik atau link ini diklik, dia akan ngecek terlebih dahulu apakah get npm itu terisi. Jika terisi, maka type button yang awalnya adalah tambah akan berubah jadi edit, dan judulnya juga akan berubah jadi edit. Dan di sini adalah mengambil npm tadi, disimpan dulu ke variabel npm, lalu diambil datanya untuk ditampilkan atau untuk disimpan di dalam folder atau di dalam variabel ms mahasiswa, no hp, sama alamat. Nah, jadi yang awalnya kosong tadi dia akan terisi dengan data yang di select. Kemudian yang hnpm atau untuk menghapus data, sama seperti yang edit tadi juga, dia menangkap juga variabel yang ada, disimpan di variabel npm, kemudian dilakukan eksekusi query untuk menghapus data. Jika dia berhasil, maka akan muncul pesan berhasil, data berhasil dihapus, dan akan kembali ke halaman yang sama. Begitu juga dengan gagal, dia akan kembali ke halaman yang sama. Kemudian di bagian kondisi ini, untuk mengecek apakah inputan tombol itu terisi. Nah, jika dia terisi, maka dia di dalam syntax ini akan melakukan beberapa kondisi lagi. Yang pertama adalah jika tombol tadi atau nilai inputan variabel dengan sama dengan tambah tadi, karena di awal tadi adalah tambah nilainya, maka dia akan mengisi variabel npm nama, no hp, alamat yang kosong tadi sesuai dengan inputan di pom. Lalu akan melakukan eksekusi query untuk penambahan data di tabel mhs, dan dicek apakah berhasil atau tidak. Jika tombol tadi di nilai value-nya adalah edit, artinya jika link edit tadi diklik, maka type buttonnya akan berubah jadi edit, nilainya akan berubah jadi edit. Nah, lalu akan melakukan penginisialisasian terhadap variabel yang ada npm ini, maksudnya sebagai where-nya nanti. Nah, ini akan dijalankan juga. Kemudian akan melakukan perintah update. Di sini dia juga bisa melakukan pengeditan terhadap npm, nama mhs, no hp, alamat, dan where-nya sebagai npm. Nah, ini kenapa beda padahal isinya juga sama. npm ini sebagai where-nya dan ini sebagai npm yang diedit. Nah, dan else-nya jika kondisi semua tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini kembali ke kondisi awal. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Silahkan kalau ada yang bingung tanyakan. Kita akan coba. Nah, ini adalah tampilan awal. Di bagian awal, di halaman yang sama, di file yang sama, lalu kita isikan contoh 1, 2, 3. Nama misalkan Sulaiman, no HP 08125772 misalkan. Lalu alamatnya Tanah Garut. Nah, jika diklik akan muncul pesan berhasil. Nah, yang di bagian ini dia muncul pesan berhasil karena tombol tadi adalah kondisi awalnya adalah tambah, maka dia ini yang akan dijalankan. Jika disimpan akan muncul pesan data berhasil disimpan dan kembali ke halaman awal atau halaman indeks. Oke, nah ini sudah kelihatan. Nah, coba kita tambahkan satu data lagi, 1, 2, 4. Tambah data. Ini sudah ada 2 data. Lalu kita coba untuk mengedit datanya. Tinggal kita klik yang link edit ini. Nah, maka dia akan berubah. Yang awalnya tambah data akan berubah jadi edit data, masih di halaman yang sama, dan nama akan terisi, no HP juga sama alamat, dan tombol tadi yang awalnya tambah akan berubah jadi edit. Jika kita coba ubah, misalkan kita ubah jadi 5, Abu Nawas, misalkan kita tambah Yasmin, nomor HP kayaknya gak usah, Arab, misalkan kita tulis Arab Saudi. Nah, ini kita klik edit, akan muncul pesan berhasil diedit, artinya kondisi yang ini akan dijalankan karena tombolnya tadi berisi dengan value-nya adalah edit. Oke, nah dan akan muncul
data yang telah kita edit tadi, yang awalnya 124 jadi 125, Abu Nawas saja bertambah jadi dengan Yasmin, dan Arab tadi menjadi Saudi. Lalu kita coba yang hapusnya, kita cek hapus, data berhasil dihapus. Oke, dan data terhapus. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat di video ini. Jika misalkan kalian ingin short coding gratisnya, di sini kalian bisa download di infosulaiman.com. Lalu di bagian kategori kalian pilih algoritma pemrograman. Kemudian cari judul crud 1 pom dengan PHP dan SQL bagian ini. Nah, kemudian kalian klik. Nah, ini kalian bisa langsung download di sini. Di sini juga saya sudah cantumkan langkah-langkah pembuatannya. Nah, ini mulai dari pembuatan database, koneksi, sama indeksnya. Nah, sini sudah lengkap. Kalian silahkan download gratis. Jadi silahkan. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.